Aspirasi Podcast. Selamat datang di Aspirasi Podcast yang pada kesempatan kali ini merupakan episode spesial ya. Karena untuk pertama kalinya semenjak Ijal nemenin kamu di Aspirasi Podcast, kita ada videonya nih. Dan pada kesempatan kali ini Ijal bakal nemenin kamu di Aspirasi Podcast, bakal ngobrolin seputar entrepreneur ya, dan juga seputar bisnis barengan sama seseorang yang pastinya udah keren banget. Ada Mas Boy Renald. Selamat pagi Mas Boy. Selamat pagi. Dipanggilnya Mas Boy bener kan ya? Iya. Atau Boy. Mas Enal atau apa biasanya panggilannya? Mas Boy aja berarti. Mas Bram bisa. Waduh, Bram. Nah, Mas Boy ini merupakan bisa dibilang entrepreneur and konsultan gitu ya, Mas ya. Maksudnya mungkin punya beberapa banyak bisnis gitu ya, Mas ya. Kongkonane wong kesulitan. Waduh. Konsultan ya. Nah, jadi di pertemuan ataupun di podcast aspirasi kali ini kita bakal ngobrolin seputar bisnis. Itu kerap kali dilaksanakan oleh seseorang itu bukan karena passion, Mas, tapi karena pengen ikut-ikutan, karena ngeliat temen terus kayak pengen gitu, atau kalau bahasa zaman sekarangnya FOMO gitu, Mas. FOMO. Nah, jadi ya itu karena pengen kelihatan keren, pengen pamer-pamer di Insta Story. Terus ya udah akhirnya dia bikin bisnis. Misalkan kalau misalkan di TikTok lagi rame seputar kopian, bikin kopian. Lagi rame seputar thrifting, dia bikin thrifting. Nah, lagi rame istilahnya make up kosmetik, dia bikin tuh kosmetik. Nah, akhirnya kan nggak konsisten gitu ya, Mas ya. Bisnis yang dijalankan nggak konsisten, terkesan ikut-ikutan. Nah, ini kan berarti kan bisa dibilang nggak sesuai dengan passionnya dia, atau mungkin ini maksudnya mungkin nggak sesuai passionnya dia karena dia terkesan mengikuti apa yang lagi tren sehingga nggak konsisten gitu, Mas. Nah, jadi akhirnya ya itu tadi nggak konsisten. Nah, kalau dari sudut pandangnya Mas Boy nih, kira-kira kalau melihat kasus seperti itu tuh gimana, Mas? Karena memang lagi menjamur banget kan orang tuh bisnis karena ikut-ikutan aja. Ya, kalau menurut saya ya. Iya, gimana, Mas? Jadi mungkin emang karena media sosial ini lagi ramai ya, banyak yang viral dikit. Terus orang itu lihatnya, dapat duit tuh gampang ya. Iya. Bikin ini aja bikin ini. Padahal mereka nggak tahu nih prosesnya di situ. Atau basically yang bikin dari nol tuh nolnya seberapa dulu. Itu, Mas. Orang tuanya siapa dulu? Aduh. Linknya siapa dulu? Betul. Ya kan? Bahkan kue artis aja yang udah besar namanya ternyata nggak laku juga, Mas, kebanyakan. Iya. Kayak Sangkun mengakui kan? Iya, betul. Dia dari nol karena bapaknya presiden. Iya, nolnya nol besar berarti, Mas ya. Nol besar. Yang paling nggak harus sadar lah. Posisi nolnya di mana gitu. Berarti memang harus paham posisi dan kondisinya juga ya, melihat fenomena kayak gitu. Nah, tapi itu kan mungkin dari sudut pandang kita yang ngelihat orang tersebut ya, Mas. Kalau dari sudut pandang orang yang mau berbisnis, kira-kira baik nggak sih, Mas, buat berbisnis seperti itu, Mas? Bagus sih. Selama dia sadar dan dia mau benar-benar mau terjun. Jadi sebenarnya menurut Masnya nggak apa-apa kalau ngikutin? Nggak apa-apa. Jadi ada emang beberapa pelaku bisnis yang lagi tren ini, dia udah ngitung. Ini bakal menjamur sampai 1 tahun atau 2 tahun. Berarti memang sudah diprediksikan dan dihitung berarti, Mas ya? Dan dia jalan setahun, dia udah mikir untuk kira-kira 2 tahun lagi apa nih ngetren. Emang sengaja dihancurkan bisnisnya. Dia start baru lagi, itu ada. Tapi balik lagi. Gimana, Mas? Modalnya ada. Itu paling penting. Ternyata memang jadi bisnismen tuh bisa dibilang harus visioner otaknya ya, Mas ya. Harus memprediksikan ke depan, apalagi tren sosial media ini kan selalu cepat berganti ya, Mas ya. Cepat banget bergulir, jadi udah dihitung ternyata berarti ya. Kalaupun mau dijalanin sebenarnya nggak apa-apa. Asal ada hitung-hitungan. Hitungannya bener. Itu. Yang pastinya ada risiko-risiko juga di dalamnya gitu ya, Mas. Nah, tapi nih, Mas, untuk jadi seorang bisnismen kan pastinya mungkin ada nih dari pendengar Sobat Aspirasi atau yang lagi nonton yang juga pengen tahu nih kira-kira saat memulai ataupun ketika kita ingin memulai bisnis tuh bingung persiapannya kira-kira harus apa selain modal pastinya, Mas ya. Tadi kan udah disebutin juga yang penting ada modal. Kira-kira apa, Mas, kiat-kiat utamanya? Karena jujur saya juga pengen gitu, Mas, punya bisnis, cuman bingung mulainya dari mana, terus harus ngapain gitu. Kira-kira apa, Mas, kiat-kiatnya, Mas? Yang paling utama itu kita tahu apa yang mau kita jalankan. Karena bisnis kan kalau bahasa Indonesia urusan ya. Oh iya. Jadi yang bukan urusanmu jadi urusanmu. Iya benar ya. Kayak kita pacaran tuh. Iya. Itu kita berbisnis sama cewek gitu kan. Oh iya betul. Oh iya. Gitu. Jadi kamu harus ngerti nih. Ini yang mau jadi urusanku. Niat dijalanin. Udah simpel itu. Case itu nggak perlu dipikirin karena case akan kita pikirkan ketika kita benar-benar berhadapan sama case itu tadi.
Berarti yang penting ada kita tahu apa yang mau kita lakuin. Tahu dulu. Nah, cara niat. terkadang gini Mas, kalau yang aku pribadi hadapin adalah cara mencari tahu cara mau ngapainnya itu yang terkadang sulit. Mungkin memang belum ada pengalaman bisnis dan segala macam sehingga bingung kan Mas. Kalau saya dulu gimana yang Mas? paling gampang habisin uangmu. Ketika kamu kehabisan uang, kamu akan tahu cara mau jalan apa. Karena ada survive-nya berarti Mas ya. Jadi ada challenge-nya, ada hal yang harus dikorbanin sehingga kita akhirnya udah deh apa aja kita jalanin gitu akan ya. Mesti ada keluar, nggak tahu nih kita mau maklar apa nih, jualin barangnya temen atau gimana. Pasti ada nanti. Dan Mas dulu berarti berangkat dari hal yang seperti itu. Ya. Aku dulu pernah parkir, aku pernah. Nah gitu, kalau boleh diceritain kira-kira awal mulanya Mas Boy ini gimana sehingga mungkin dari awal yang nol terus menuju ke bisnisnya yang mungkin bisa dibilang sukses tuh dulu gimana Mas? Kalau aku mungkin nggak bener-bener yang nol tanpa modal ya, karena aku punya skill. Oke. Jadi aku pernah sekolah di perhotelan, aku pernah kerja di Hyatt. Oh berarti di ini hospitality ya berarti? Iya hospitality, karena aku seneng masak. Oh oke. Jadi waktu tahun-tahun 2004-2005 itu aku sering banget ngulik masakan. Kerja di hotel emang untuk cari ilmunya. Wow. Bukan cari gajinya. Waduh, ini jarang mindset orang punya sih kayak jadi, gini nih. Waktu itu kan kita belum ramai media sosial kan? Iya, tahun segitu belum. Aku di hotel 2 tahun, akhirnya milih kuliah lagi. Oh, kuliah apa tuh Mas kalau boleh tahu? Di akuntansi. Wow, jauh banget ya Mas. Akuntansi aku waktu milihnya di Politeknik ya, karena kalau aku kuliah di kayak UB gitu kan, pasti molor. Kalau Poltek mau nggak mau 3 tahun lulus. Iya, di jadwal ya Mas ya. Sudah pasti lulus tanggal waktu itu sambil, karena aku punya skill di bidang minuman ya. Oke. Jadi kopi dulu aku udah megang coffee shop, mesin coffee maker tuh di tahun 2005. Wah, udah lama berarti ya? Udah lama. Sebelum nge-hype-hype-nya sekarang belum. Wow. Belum. Karena standar bintang 5 pakai coffee maker. Oh iya betul. Akhirnya tak terapin, aku punya kantin di sini, Fakultas Peternakan. UB. Di Fapet. Iya, itu di situ 2 tahun sambil kuliah. Oh, sambil kuliah di Poltek. Di Poltek. Wow. Yang kerja teman-temanku yang kuliah di VIA. Waduh. Ternyata Poltek derajatnya lebih tinggi. Iya, waktu itu kita udah jual mocktail. Wow. Jadi beberapa sirup saya bikin sendiri emang. Wow. Ya dari skill itu tadi. Dan itu berarti maksudnya bikin. Atas ilmu dari yang sebelumnya didapat di hotel itu. Jadi kan zaman dulu nggak kayak sekarang ya, suplai barang itu gampang. Kita cari informasi, beli ini di mana sih, bin ini di mana sih? Iya itu. Ya karena aku pernah di hotel, karena ngepo di situ, supplier. Oh ternyata bisa basicnya dari ini. Kita bikin. Bis bikin ternyata kok banyak yang suka. Akhirnya setelah saya lulus kuliah, saya emang nggak mau untuk kerja ikut orang. Wow. Berarti udah ditanamin dari awal gitu ya? Karena, apa waktu itu motivasinya Mas? Motivasinya karena banyak teman yang bingung cari kerja. Termasuk waktu aku dulu belum kuliah, juga kesusahan di situ. Oh iya oke. Kalau kita nggak kenal sama si A, kita nggak akan bisa dapat kerja. Iya betul Mas. Apalagi yang lulusannya SD atau SMP. Kebetulan saya lama di jalan kan. Iya. Nah di situ akhirnya, udah aku bikin something yang teman-temanku yang punya niat kerja sama aku. Oke, berarti kolaborasi sama teman-teman. Kolaborasi. Ngajak teman. Iya. Akhirnya bikin apa waktu itu Akhirnya Mas? Waktu itu saya kebetulan digandeng sama ini temanku yang punya Saboten. Dia bikin kopi Van Java, all menunya aku yang bikin. Apanya Mas? Sorry. All menu, semua. Oh, semua menunya. Semua menu saya bikin. Signature berarti itu maksudnya enggak enggak yang kayak menu-menu pasaran. Enggak, kita bikin emang. Wow. Jadi karena waktu dulu kan belum banyak coffee shop. Betul. Saboten ini punya, aku pengen bikin ini deh, coffee shop. Udah kita bikin. Wow. Akhirnya aku bikin dari ilmuku itu tak bikin di situ. Kita bikin varian kopi. Lumayan ramai waktu itu. Jadi aku barter skill. Jadi emang aku nggak ngeluarin modal, tapi aku punya saham di tempat itu. Berarti memang ada sesuatu yang ditawarkan dan dijanjikan gitu ke pihak yang punya modalnya gitu, bisa dibilang lah Mas ya. Di situ kita nggak lama karena kontraknya cuma 6 bulan kan aku. Pindah lagi ke Batu. Oke. Sampai beberapa waktu itu yang dari Van Java itu baristanya itu sekarang yang punya Bakopa itu. Wow. Dulu berarti sama Masnya bareng. Iya.
Itu sekarang yang punya Bagopa itu. Wow. Jadi emang kita sering sharing gitu. Oke. Ya di situ emang nggak ada bisnis yang tanpa modal ya. Berarti nggak ada orang bisnis dari nol tuh menurut Masnya nggak ada? Nggak ada. Paling nggak modalnya itu ya itu tadi dia harus punya skill. Iya sih, betul sepakat. Skill atau dia mau ngorbanin waktunya, modal waktu. Okay. Contoh. Gimana Mas? Jadi supplier nih, kamu punya barang tak jualin. Berarti aku mengorbankan waktuku untuk keliling, tenagaku, nawarin door to door. Oh iya betul. Kalau zaman dulu kan nggak bisa foto, kita kirim. Iya, sosial media. Udah kita harus bawa barang, kita keliling. Oh iya. Dan aku pun sama pernah gitu. Pernah di tahap kayak gitu. Pernah. Mas? Jadi produk ya kita. Jadi selain bikin sirup waktu itu bikin brownies, semua skill hotel tak keluarin, kita door to door. Wow. Dan itu bisa dibilang bisnis juga ya Mas ya, maksudnya usaha. Sudah karena kan bukan urusanku jadi urusanku akhirnya. Oh iya betul. Jadi akhirnya aku harusnya ngapain aku bikin kue ya udah berarti kalau kue ini banyak tak jual. Malah enggak untuk ganti modal. Karena niatku dulu aku belanja, aku bikin A, B, C itu untuk belajar. Belajar kalau misalnya nggak habis ya udah teman-teman tak panggil. Kan udah nyenengin orang kita. Oh iya betul. Nyenengin orang. Itu juga hal yang kerap kali lupa kalau kita lagi sibuk sama diri sendiri ya Mas. Yeah. Nah gini Mas, tadi kan berarti menurut Masnya dan saya juga sepakat Mas kalau bahwasannya bisnis tuh nggak ada yang dari nol. At least punya skill atau kemauan atau passion gitu lah Mas ya. Nah banyak banget kejadian ya kalau kita berangkat dari apa yang mau kita omongin sekarang tuh bisnis tuh ikut-ikutan jadi pengen tapi nggak punya passionnya gitu, nggak tahu mau ngapainnya. Terus juga ya pengen ikut-ikutan aja, teman-teman punya kopian, pengen akhirnya kan ya terbengkalai gitu aja. Nah berarti kalau menurut Mas emang boleh-boleh aja, maksudnya dalam artian saat kita memulai terus ikut aja sehingga akhirnya kita dapat feel-nya, atau mungkin sebelumnya harus dipersiapkan dulu atau gimana Mas? Ya, boleh sih sebenarnya, boleh-boleh aja, tapi paling nggak harus tahu kapasitas kita ya. Oke. Kalau misalnya kapasitas kita terbatas di satu bidang, kenapa nggak kolaborasi? Kita kolaps. Karena sekarang bisnis yang sehat tuh kolaps. Oh iya betul. Ya, jadi aku juga lagi ngumpulin 2 tahun ini teman-teman lawan dengan karya kan. Oh iya. Ya itu mereka yang punya usaha apapun, ada yang bikin pisau, ada yang, dan itu mereka homemade. Kita kumpulin semua. Lawan dengan karya. Iya, itu bisa dicek nanti di IG-nya itu. Itu ada beberapa movement yang emang tujuannya waktu itu ketika pandemi kan banyak yang chaos tuh ya. Iya betul. Teman-teman yang punya karya, dia karya apapun itu di bidang musik, tari, kita kumpulin, ayo kita bikin sesuatu, saling support biar barang kita laku. Karya kita laku. Caranya satu. Gimana Mas? Kita jangan mengagungkan barang-barang orang dari luar. Itu yang kerap kali terjadi ya Mas. Iya, paling nggak teman bikin produk, ya harus kita dukung. Oh, dari yang terdekat-dekat dulu aja berarti ya Mas ya. Biasanya kan orang nyacat, wah enakan ini. Ya paling nggak kita harus tahu kenapa ini nggak enak, kenapa ini kurang. Masukan itu perlu berarti. Iya, dan itu penting. Dan yang dikritik pun juga harus dewasa, bijaksana ya. Menerima. Oh iya berarti produkku harus gini nih, aku harus ngulik lagi nih. Betul. Gitu. Jadi di sini kan kadang kritik aja, cuma kritik aja, nggak bisa ngasih solusi. Atau akhirnya membanding-bandingkan sama yang lain. Itu makanya nggak bisa berkembang. Nggak berkembang. Iya. Stuck udah. Dan dari apa tadi Mas nama itunya? Kenapa? Yang tadi karya itu tadi. Lawan dengan karya. Lawan dengan karya itu mencoba mewadahi, memfasilitasi buat teman-teman yang punya karya, buat hidup dari karyanya dia. Bener. Jadi kita sering gandeng-gandeng sama event. Yang terakhir kita sama Dalbo Fest gitu ya. Wow. Di situ kita gabung, kita bukan komunitas, kita emang movement. Oh, gerakan berarti. Gerakan, ya. Jadi semua yang punya karya silakan bikin hashtagnya lawan dengan karya. Wow, keren banget, lawan dengan karya, sobat aspirasi ya. Keren. Nah, ini kan apa namanya, maksudnya kalau bisa dari percakapan yang tadi kita udah obrolin, ini aku sendiri nangkapnya kayaknya Masnya udah apa ya istilahnya udah mencoba beberapa cara dan juga beberapa jenis apa namanya bisnis kali ya, bisa dibilang tadi ada juga di F&B, terus juga ternyata ada lawan dengan karya juga dan lain-lain. Kalau boleh tahu kira-kira
dari Masnya pribadi udah pernah ngejalanin di bidang apa aja, atau mungkin yang sekarang lagi dijalanin tuh apa Mas yang mungkin lagi pengen dikembangin atau yang sekarang udah sukses gitu? Kalau yang sekarang saya fokus di pertamanan ya. Apa itu Mas? Jadi saya spesialis landscape karena saya hobi bikin taman, Oke. gitu. Sama garden. Jadi kita emang breeding tanaman hias. Sekarang lagi ngembangin greenhouse-nya di Batu. Mungkin tahun ini kita bisa buat public. Wow. Itu yang lagi benar-benar lagi kita build. Lagi benar-benar dibangun. Ya? Itu pun juga collapse beberapa tempatnya. Nggak cuma saya sendiri. Oke, berarti kolaborasi sama yang lain juga ya. Karena skill saya cuma di artnya. Saya punya bidang ini, teman ada teman yang punya lahan, ada teman yang punya modal. Ayo kita gabung bareng ya. Kita siapa nih yang punya potensi kita tarik. Kita tarik. Iya, terkadang emang kolaborasi itu perlu ya Mas, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Ngurangin mikir lah. Betul. Balik ke ini ya. Ke orang bisnis itu gimana Mas? Dikira enak ya, cuman santai gini. Iya, itu mindset yang suka. Iya, karena kita harus jadi waiters, kita harus jadi steward, kita harus jadi accounting, kita harus jadi purchasing. Wow. Kita harus jadi bos. Semua itu kita harus punya. Skill itu harus punya. Harus punya. Bayangin kalau itu dipikirin satu orang dan kita megang 1 atau 2 usaha. Wah. Pasti nggak bisa jalan. Betul. Makanya daripada susah-susah, hire orang. Betul. betul. Kita tahu orang ini punya skill di sana, kita hire dia gitu ya Mas ya. Nah itu tadi bisnis yang Masnya lagi fokus di sana. Kalau sebelumnya mungkin pernah punya bisnis apa selain yang tadi diceritain terkait dengan F&B, mungkinnya ada apa gitu? Karena saya seneng bikin urusan ya. Kebetulan passion saya ini seneng ngurusin orang. Gitu. Gimana tuh? Ngurusin orang. Biasanya orang kan suka jangan ikut campur urusan saya gitu. Masa justru seneng buat ngurusin orang. Jadi di bidang apa tuh Mas? Jadi saya pernah selain kuliner itu di F&B, di food eating. Oke. Furniture saya punya workshop kayu, mebel, walaupun sekarang ya nggak terlalu banyak. Di daerah mana itu Mas? Di Kemiran. Oke. Kemiran. Kok dulu di Bumi Ayu. Di Bumi Ayu dulu. Sekarang pindah ke Kemiran karena beberapa supply udah dari teman-teman Wangan Karya. Oh. Ada yang punya palet, ada yang bisnis ini nih. Ya udah daripada aku bikin workshop ngeluarin kos banyak, mereka aja. Oke. Kita kasih pikirannya gitu Mas ya. Iya. Terus aku juga pernah jual nasi goreng keliling gerobak. Pernah Mas? Pernah. Wow. 2010. Jualan nasi goreng. Dorong sendiri gerobaknya. Keliling berarti Mas? Awalnya keliling, cuman karena kita mikir ya. Aku sebulan tuh datengin kos-kosan. Oke. Kos-kosannya cowok-cowok gitu kan. Ini karena nasi goreng waktu itu nasi goreng hitam. Jarang tuh Mas ya. Sama minyak itu emang aku ngambil dari masakan orang Lombok. Jadi asramanya anak Sumbawa, anak Lombok itu tak disamperin gitu ya. Aku bulan depan buka di sini ya. Oke. Besoknya udah kita nggak keliling bulan depan. Mangkal di situ akhirnya. Di kos-kosan anak Sumbawa itu ya. Langsung di pangkalan langsung ada pegawainya, udah kita nggak handle. Jadi awalnya emang gitu, harus door to door. Kita mikir, nih lihat dulu nih. Dan itu masih sampai sekarang masih bertahan Mas? Kalau nasi goreng enggak, kita udah 2012 waktu itu aku ada kerjaan di Mojokerto. Karena kerjaan lain berarti ya akhirnya memutuskan untuk menyudahi. Ya, waktu itu dapat tawaran untuk nata pom bensin waktu itu. Bahkan pom bensin juga pernah diurusi gitu ya Mas ya? Iya, karena nggak sengaja. Ada teman nggak sengaja Mas? Iya, ada teman punya bingung. Dia ada fraud di situ. Saya ditolak sana. Wow. Ya udah bantuin. Akhirnya tak buat belajar baik lagi. Aku nggak pernah cari hal baru itu, tak anggap sekolah. Belajar. Kapan lagi kita sekolah dibayar? Itu. Ya kan? Kapan lagi? Dan jadi, ilmunya sangat bermanfaat. Bermanfaat. Gitu ya? Jadi kayak aku banyak orang ngomong, kamu kok habis bikin ini ganti lagi. Ternak kambing gini dijual selesai, ada yang mati ini ganti apa? Itu tak buat belajar. Someday nanti pasti semua puzzle ini tak jadiin satu gambar. Dan itu pastinya bakal jadi hasil yang luar biasa ya iya, Mas ya. Pasti ketika aku udah ada tempat, ada ini, ada resortnya banyak, ada tenaga yang butuh, yang punya skill di situ, pasti kepake nanti. Iya. Jadi itu sistem belajarku lebih langsung. Makanya kadang kalau lagi kosong gitu,
bisa sampai 10 hari aku Vespaan ke Sumbawa, ke Jogja tanpa tujuan. Healing aja gitu, jalan-jalan aja gitu. Iya, datengin desa-desa. Wow. Ya kita tahu nih apa yang lagi potensi. Jadi sering kadang waktu awal COVID emang susah kan. Cuman waktu itu aku dapat suplai karena aku sering ke Karangasem itu dapat suplai untuk nyetok gulanya pabrik arak. Wow. Jadi mereka juga kesusahan, ya kita kirim nih satu truk. Ya cuman ngelewatin. Nggak ngeluarin duit. Wow. Aku ambilin ini di sini karena di sini ada stok bahannya. Kirim ke sana. Wow, cuman gara-gara lewat aja itu. Ya karena kita sering kalau ke desa-desa kan aku ngobrol, bersinergi sama mereka, mencoba belajar pola hidup mereka. Tahu mereka butuhnya apa, maunya apa. Makanya gitu. ngurusin orang kan jadi ya. Oh iya betul. Balik lagi ke tadi, emang suka ngurusin orang ya Mas ya. Soalnya nggak langsung kita udah berbisnis di situ. Wow. Bahkan dengan siapapun ya itu bisa banget buat diajak kolaborasi buat berbisnis. Man kalau di kerjaan kita lagi mau cek landscape atau building, tukang itu pun tak anggap sebagai partnerku. Wow. Bukan tukang. Jadi aku sering ngobrol sama mereka bareng, tukar pikiran gimana enaknya garap ini gini. Oh ini bos ini sih apa namanya idaman kayaknya sih yang turun ke lapangan gitu. Kita ngopi bareng, makan sepiring kasarnya gitu kan. Wow, gitu. Iya. Jadi benar-benar udah ngerti gitu ya Mas ya. Iya karena di bawah. Baik lagi ngurangin pikiran. Jadi kita punya konsep, mereka kan yang ngerjakan. Betul. Mereka punya cara yang paling simpel. Kalau tak kasih cara aku belum tentu simpel buat mereka gitu kan. Jadi mending mereka aja tak tanya gitu. Gampangnya gimana gitu. Mereka kerja ya udah kalau gampang bikin. Iya betul ya. Akhirnya tergantung di mereka juga ya Mas ya, maksudnya mereka lebih tahu buat diri mereka gampangnya gimana buat ngasilin yang terbaik dari apa yang udah disepakatin gitu ya. Yeah. Nah gini Mas, tadi kan aku dengar berarti banyak banget ya pengalaman bisnisnya Mas Boy ini. Tadi nasi goreng, terus landscape juga, kopian dan lain-lain segala macem. Nah diantara semua bisnis yang pernah Mas Boy jalanin, kira-kira apa sih bisnis yang paling struggling, paling sulit atau banyak jatuh bangunnya gitu Mas? Kalau paling sulit ya, itu waktu pertama di mebel. Wow. Itu sulit karena kita harus belajar banyak tentang kayu. Kemudian proses untuk sebelum jadi bahan yang siap untuk diolah itu diapain dulu. Berarti memang banyak ilmunya di situ. Banyak ya, ilmunya. Karena waktu itu aku juga pernah dapat klien orang Australia. Kita kirim ke Australia, beberapa di reject dan dibakar. Dan itu rugi berarti Mas? Rugi, karena kadar air. Kita udah memilih kadar air yang kalau nggak salah di bawah 0,4 waktu itu ya. Dikirim ternyata kargo yang saya pilih kan kargo yang murah. Itu bocor. Wow. Jadi kalau kena kapal kan kena air gitu. Sampai sana di reject kadar airnya naik. Rembes berarti gitu ya Mas ya? Iya. Ya kan di situ banyak pengalaman lah. Terus waktu itu sempat jadi supplier palet ya. Kayu-kayu palet waktu Malang menjamur itu sebagian besar ngambilnya di tempatku. Wow. Ya karena aku nekat aja tuh. Ini punya temen gudang, punya barang banyak, tak ambil semua. Apa kesulitan dari supplier palet gitu Mas? Waktu itu nggak ada kesulitan. Cuman saya tahu ini pasti akan berhenti. Makanya aku berhenti dulu. Apa yang waktu itu membuat itu berhenti gitu Mas? Maksudnya prediksi apa saat itu? Baik lagi karena FOMO tadi. Oh iya betul ya, karena ngelihat lagi rame-ramenya. Ya. Nah dampaknya gini, kalau ketika lagi hype, harusnya ketika kita guyup ya, itu kita udah bangun. Kamu bikin ini, spesialis ini, aku spesialis ini. Kita sempat bikin gitu. Tapi beberapa pelaku baru kan pengen juga dapat prestasi dan dia nggak mau gabung. Akhirnya bikin harga murah. Hasilnya ngurus harga gitu ya. Iya betul. Kan ya udah. Sementara yang supplier kayunya karena tahu banyak yang bikin usaha kayu, ditinggikan harganya. Wah. Terus mau gimana kita dengan harga kayu naik, jualnya murah. Akhirnya ketekan di situ. Pasti kan garapannya juga nggak bagus. Betul, hasilnya ya Mas. Iya, akhirnya banyak yang nggak trust dan ternyata bener.
nggak sampai setahun itu banyak yang gulung tikar. Dan Mas akhirnya Dan aku sudah ganti ke HPL waktu itu. Kita udah gak main palet. Udah memprediksikan ke depan berarti ya. Wah, udah udah ada perkiraan gitu Mas ya. Karena tahu kan kita, cari barang ini susah ya. Tapi kok di sini ada, kok harganya tinggi. Kok di sana jualnya murah, harga tinggi kok jual murah. Pasti ada apa-apa nih ke depannya nih. Dan mereka nggak mikir panjang. Wow, itu ternyata bener. Dan mindset berpikir panjang itu yang harus ditekankan buat seorang bisnismen gitu ya Mas ya. Kita nggak bisa kalau kita stuck di satu titik ya. Jadi kita emang harus cari alternatif bahan. Waktu itu aku langsung ganti ke yang paling aman, main HPL itu. Main HPL berarti ya Mas ya. Nah ini kalau boleh tahu Masnya mungkin memulai kiat-kiat bisnis itu di umur berapa Mas kalau boleh tahu? Kalau mulai usaha itu waktu aku SMA ya 2000. Wow, dari SMA bahkan. Dari SMA karena waktu itu nggak dapat uang jajan. Jadi mau nggak mau harus sambil jualan. Berarti karena keadaan akhirnya memaksa untuk pengen punya uang jajan akhirnya. Sebenarnya dapat uang jajan. Cuman kalau kita nggak bisa mengandalkan itu. Main, kita bisa main. Jadi mau nggak mau harus nyeper. Apa itu kalau boleh tahu Mas? Saat SMA itu. Dulu aku pernah jualan es, terus ini second itu loh, sepatu itu loh. Sepatu. Dan rombongan jual masih murah 10.000 kita beli kan 5.000. Kita jual 50. Laku itu Mas berarti. Laku. Wow. Berarti bahkan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dulu ya Mas ya. Dulu Dogmart kan banyak kan ngetren. Betul. Engkel itu aku banyak ngambil tuh dengan harga 50-70.000 tak jual sini 200-an. Wow. Yang Engkel dapat itu anak-anak masih jual 600 itu. Aku gak ngerti harga kan. Iya. Aku udah untung gitu. Ternyata banyak yang jual lebih mahal lagi ya. Tapi dapetnya tetap murah dan tetap balik modal ya Mas ya. Tetap untung juga meskipun nggak sebesar yang teman-teman Mas yang lain. Enggak, sekarang kan mahal ya Dogmart ya. Iya mahal. Saya juga jarang bertemu Dogmart. Berarti mulai dari SMA dan apapun sebenarnya bisa dimulai ya, asalkan kita punya motivasi. Yang lama itu dulu saya kerja di ini casual. Jadi kalau ada mantenan Chinese, ya itu jadi waiter itu. Waduh. Bayarannya harian. Di Dragon Pinik, terus Sono Kembang. Itu sering dulu. Bahkan pernah ada cerita lucu nih. Gimana? Saya nggak tahu itu acaranya keluarga saya nih. Waduh. Waktu di Taman Gerida. Jadi kita bawa ini sop panas itu kan. Tuh, kok ada eyangku, ada ini. Keluarga aku nggak tahu. Waduh. Ternyata masih ngurusin juga di sana gitu ya. Akhirnya daripada keluarga malu kan. Iya. Aku ke belakang bagian cuci piring aja. Waduh. Kan nggak kelihatan orang gitu. Iya. Ikut makan juga tapi Mas. Kan kita pasti makan di belakang. Betul. Kirain Masnya ikutan yang di akhirnya masuk keluarga gitu. Kita pakai seragam kan. Betul. Keluarga yang malu, cuman ya itu aku sengaja emang. Yang nggak langsung ngapain malu sih? Betul. Kadang ngerasa malu itu yang bikin kita berhenti buat terus ngelakuin hal itu gitu ya Mas ya. Bener. Ya kadang kita terlalu gini. Ngurusin orang tuh jadi lebih baik boleh, tapi jangan ngurusin omongannya orang. Banyak gitu orang yang ngurusin cuman pengen dapat apresiasi. Dan menurut Mas itu nggak perlu, maksudnya jangan perlu lah, yang penting kamu seneng. Kalau orang bisa seneng, kita pasti seneng. Betul. Tapi kadang kalau kita nurutin senengnya orang, ini lain loh ya. Iya betul, lain. Kita belum tentu seneng. Iya betul. Gini loh bagus. Menurut kamu nggak bagus ya jangan. Tapi kita bisa bantu mereka, kata mereka akhirnya dengan bantuanmu mereka seneng. Nah itu kan kita pasti akan seneng. Betul. Itu konsep surga di hidupku kayak gitu. Waduh mantap. Nah tadi kalau Masnya udah memulai bisnis dari SMA, nah itu kan mungkin zamannya Masnya, maksudnya mungkin tahun 90-an atau tahun 2000? Enggak, aku 2000 awal, 2002. 2000 awal ya. Nah ini mungkin kan zaman udah banyak bergeser dan tren bisnisnya lagi kenceng-kencengnya banget di anak muda. Nah mungkin boleh dong Mas kasih tips and trick buat anak muda buat memulai bisnis. Tadi kan juga mungkin udah disebutin ya. Yang penting mau memulai, tahu harus ngapain, terus juga niatnya juga. Nah mungkin selain itu Mas, terutama buat anak muda nih, karena barangkali mentalnya belum siap, modalnya belum ada, dan lain-lain, itu kan kerap kali jadi kendala anak muda buat berbisnisnya. Kira-kira ada kiat-kiat lain gak Mas kalau dari Mas? Kalau saya agak sedikit aneh ya mungkin ya, lihatnya cuma satu. Gimana Mas? Ngomongin bisnis jalan, jangan dibayangin, tapi dijalanin. Yang dua, berdoalah semoga bisnismu cepat hancur, biar kamu cepat berdiri lagi. Kalau udah berdiri tinggi kamu baru hancur, gila paling. Iya sih ya, iya benar. Karena ya itu apa yang udah dibangun lama
Hancur pas udah besar. Mending di awal dapat kesulitan. Iya. Daripada ketika udah gede kita dapat kesulitan. Pasti nggak akan tahu poin-poin kecilnya. Wow, berarti memang itu tadi ya, apa, berdoa semoga bisnis cepet hancur. Jadi aku kadang kalau mulai suatu hal baru itu kira-kira yang paling cepet ngancurin apa ya? Biar belajar dari hancurnya itu. Iya. Kadang kita lihat dari teman atau ngamati atau kita kadang ngetes emang. Dan terkadang tuh kalau misalkan dilihat apa trennya, banyak yang akhirnya cepet tutup karena nggak mau bangkit lagi, Mas. Iya, bosen. Itu banyak. Jadi sebelum bosen emang tipsnya ya nih ya, kalau kamu udah create usaha yang bukan passionmu, ya emang cepat-cepat harus cari orang yang punya passion di situ, yang di hire dan mikirin hal baru. Diskusi ajak bareng gitu ya, Mas ya. Kalau saya sekarang lebih banyak ke bikin teamwork. Wow. Jadi aku ngajak, kamu punya passion sini, oke, aku mau jalan kayak gini. Udah aku nggak kasih kamu bulanan, tapi kita punya target sekian persen buat kamu, sekian persen buat aku. Jadinya ada semangatnya gitu buat kerja bareng gitu ya, Mas ya. Ya rata-rata emang share profitnya lebih besar mereka daripada kita. Tapi kita kan bisa handle banyak. Iya, banyak yang kita. Banyak. Iya, betul. Nah, ini tips yang bagus banget ya, bahwasanya tadi yang mungkin aku tangkap mindsetnya sih, berarti Mas, kadang-kadang memang banyak anak muda yang bisnis pertama ikut-ikutan, gak punya modal, maksudnya ya skill dan pengen ikut-ikutan aja, terus pas jatuh udah gitu aja, akhirnya nggak konsisten dan segala macem. Nah, mungkin terakhir nih Mas, sekaligus menutup obrolan kita di Aspirasi Podcast pada kali ini, kira-kira nih Mas, mungkin pesan atau harapan yang bisa Mas sampaikan buat anak muda yang mau berbisnis, atau mungkin gimana cara anak muda buat bangun passion berbisnis tuh, kira-kira gimana Mas menurut Masnya? Singkat aja. Bangun passion ya. Ya kamu harus mengerti maumu dulu. Oke. Sebelum melakukan sesuatu kamu harus tahu apa yang kamu mau. Mengenal diri sendiri. Ya. Baru lakuin. Jadi kalau kita ngelakuin apa yang kita mau, semua happy. Semua hal buruk itu kita anggap pelajaran pasti. Pelajaran. Cuman itu aja sih, karena aku selalu seperti itu. Wow. Jadi kalau ada orang ngomong, wah kamu dimanfaatin, kamu gini-gini, enggak. Ini sekolahku. Karena kita tahu maunya kita apa ya, Mas. Bener. Udah pokoknya itu aja sih. Oke. Terus kurangin hal-hal negatif ya, pikiran-pikiran negatif. Apa Mas biasanya yang terlintas kalau pikiran negatif itu? Kebanyakan sekarang kan udah mikir jeleknya dulu. Wah, aku di sini ini nggak masuk, ini anak ini kurang ini, anak ini kurang gini, tempatnya ini kurang gini. Jangan lah. Jangan ada pikiran kayak gitu. Iya. Suatu hal yang akhirnya jadi pikiran apa ya? Jangan sampai suatu hal yang belum terjadi itu ganggu di pikiranmu. Wow. Kayak gitu. Tadi yang pertama tadi kan ngebahas tentang jangan berpikir negatif, terus juga kenali diri sendiri ya. Kenali diri sendiri. Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Boy. Seneng banget bisa ngobrol sama Mas Boy, sharing-sharing seputar dunia bisnis ya, dan juga entrepreneur nih Mas. Terima kasih atas waktunya, udah bisa ngobrol sama Ijlal di Aspirasi Podcast. Semoga bermanfaat juga buat Sobat Aspirasi di rumah. Amin. Dan jangan lupa buat Sobat Aspirasi untuk senantiasa ikutin sosial media kita di Instagram dan TikTok di @aspirasipodcast. Terus kamu juga bisa terus dengerin Aspirasi Podcast via Noise, via Spotify, dan juga via Anchor. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.